warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maharani Dewapsari dari PPKNC dengan NIM 14016240093. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan layouting dokumen pada Microsoft Word agar sesuai dengan standar penulisan akademik. Tutorial ini dibuat agar membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas untuk menciptakan karya tulisan yang lebih terstruktur dan rapi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke video tutorialnya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kita sekarang masuk ke tutorialnya. Di sini yang pertama, pastikan di laptop teman-teman sudah terdapat aplikasi dari Microsoft Word itu sendiri. Nah, kebetulan di laptop saya sudah ada aplikasinya. Nah, tampilannya dari Microsoft Word akan seperti ini aplikasinya. Nah, jika teman-teman sudah punya aplikasinya, kita langsung saja masuk ke aplikasi Microsoft Word. Diklik aja teman-teman. Loading. Kemudian setelah teman-teman mengklik aplikasi Microsoft Word, tampilannya akan seperti ini. Nah, karena saya akan memberikan tutorial dari dasar gitu ya, maka dari itu kita pilih yang dokumen kosong. Begitupun juga dengan teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman ada tugas gitu ya, mungkin makalah kah atau apapun itu, maka dibuatnya dari dokumen kosong. Dokumen kosong tuh yang ini, diklik aja. Kemudian setelah diklik, tampilannya akan seperti ini. Nah, pertama-tama ketika teman-teman sudah mengklik dokumen kosong, yang kita periksa adalah ukuran dari kertas Microsoft Word ini. Kita ke tata letak, kemudian pilih yang ukuran. Kenapa sih kita harus tahu ukurannya? Karena pastikan teman-teman ukuran yang dipilih teman-teman itu sudah sesuai. Biasanya yang dipakai dalam penulisan akademik atau bikin makalah itu ukurannya adalah 4 cm. Maka dari itu kita cek dulu di sini apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini pilihannya banyak teman-teman untuk ukuran dari kertasnya. Ada letter, ada legal, ada eksekutif, ada A4, ada A5. Nah, karena tadi juga saya sudah bilang, biasanya penulisan makalah atau tugas-tugas itu dimintanya ukurannya A4. Nah, dari itu kita pilih yang A4. Jadi klik, oke, sudah jadi A4. Selanjutnya, kalau kertas sudah aman, ukuran sudah sesuai, kita ke bagian pojok kiri, yaitu marginsnya. Pastikan juga marginnya udah sesuai nih teman-teman. Kita klik. Nah, untuk margin sendiri, ukuran normalnya atau standarnya itu biasanya dimintanya adalah 3433. Jadi ukuran atas itu 3 cm, kirinya 4 cm, bawahnya 3 dan kanannya 3. Nah, di sini kebetulan sudah biasa saya gunakan, maka dari itu ada pengaturan custom. Nah, di sini juga kalau misalnya teman-teman nanti kan kayak di Microsoft awal tuh nggak ada kan ukuran 3433 ini, maka dari itu teman-teman bisa nih klik yang di bawah margin custom, tinggal klik aja. Terus nanti muncul deh ukurannya mau berapa. Nah, di sini biasanya ukurannya adalah 3433. Kita langsung aja klik. Oke, sudah. Kemudian, jika ukuran sudah aman, margin sudah sesuai, kita balik lagi ke beranda, teman-teman. Nah, di beranda ini selanjutnya yang perlu kita pastikan apakah sudah sesuai atau belum, yaitu dari fontnya, ukurannya, kemudian spasinya, dan juga apakah sudah rata kanan kiri. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih fontnya. Di sini kan fontnya tulisannya Calibri. Kita ganti menjadi Times New Roman. Nah, ukuran font biasanya dalam penulisan tugas itu yang diminta adalah font Times New Roman. Maka dari itu kita ubah menjadi Times New Roman, klik OK. Kemudian ukurannya juga kita ubah menjadi 12, klik OK juga. Dan untuk spasi, teman-teman bisa klik yang ini, yaitu spasi garis dan paragraf, tinggal diklik aja dan muncul. Ukurannya macam-macam, ada 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5 sampai 3. Teman-teman bisa pilih yang 1,5. Oke, sudah. Kemudian teman-teman bisa memasukkan teksnya terlebih dahulu nih. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini teman-teman, kita rapikan dulu biar tidak berantakan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, tampilannya kan berantakan ya. Bisa diperhatikan nih, sebelah kanan kirinya nggak rata gitu. Nah, ini artinya tuh belum rata kanan kiri.
atau biasanya disebutnya justify. Maka dari itu, biasanya tuh dosen atau tugas-tugas teman-teman tuh ada perintah kayak harus rata kanan kiri dalam penulisannya. Nah, maka dari itu kita bisa pilih yang ini teman-teman. Sebelah sini, ini tuh rata kanan kiri atau biasanya disebut justify. Langsung aja di blok tulisan yang ingin diratakan kanan kirinya. Kalau sudah, langsung pilih yang rata kanan kiri. Klik. Nah, setelah dirata kanan kiri, tampilannya seperti ini. Ini bisa dilihat ya teman-teman, sudah lebih rapi, kanan kirinya juga sudah rata, nggak seperti tadi kan, kayaknya berantakan gitu dilihatnya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang judulnya juga kita taruh tengah karena dia judul. Oke. Kemudian setelah fontnya sudah sesuai, kemudian rata kanan kirinya sudah pas, ukurannya sudah pas, spasinya sudah oke, selanjutnya adalah kita perlu memblok semua judul, subjudulnya, jadi pakai ini teman-teman gayanya. Judul 1, judul 2. Kenapa sih perlu pakai judul 1, judul 2? Tujuannya ini sebenarnya teman-teman, biar kalau nantinya teman-teman bikin daftar isi itu, apalagi daftar isi otomatis itu jadi lebih gampang, karena sudah diblok, udah dikasih judul 1, judul 2, misalkan yang di sini ya. Peran pendidikan dalam bentuk karakter generasi muda. Kita taruh yang judul 1, diklik aja judul 1. Nah, kalau diklik judul 1 tuh tulisannya bakal berubah, tapi nggak apa-apa teman-teman, gak usah panik, kita langsung ubah aja fontnya seperti awal, jadi Times New Roman, kemudian 12, kemudian warnanya juga diubah aja jadi warna hitam seperti awal. Terus pastiin juga nih, spasinya udah 1,5 atau belum, terus taruh tengah deh. Kalau mau di blok hitam juga boleh buat judul. Nah, seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah taruh ini jadi judul 1, itu tuh udah ada tanda kayak gini teman-teman. Ini artinya udah masuk tuh. Udah tercatat jadi judul 1. Nah, selanjutnya kita begitu pula ke subjudul di bawahnya. Kayak ini. Ini kalau ini jadiin subjudul 2 ya. Jadi kita taruhnya di judul 2. Kita taruhnya di judul 2 seperti ini, judul 2. Oke, kita ubah lagi karena berubah jadi seperti biasa Times New Roman 12, kemudian rata kanan kiri, spasinya juga 1,5, warnanya juga hitam. Begitu juga di bawahnya sama, ikutin aja, diubah semua seperti biasa agar sesuai ya teman-teman sama huruf-huruf yang sudah ada. Oke, karena judulnya semua sudah diblok dan sudah ada headingnya, kita bikin selanjutnya adalah nomor halaman. Nah, nomor halaman ini juga bisa teman-teman dilakuinnya dengan cara cepat. Tapi untuk itu, biar ini kan cuma 1 halaman, kita next aja kali ya, biar jadi 2 halaman. Nanti halaman satunya ini buat daftar isi gitu. Kita turunin aja, turunin, oke, kelar, kemudian naikin lagi. Oke, kalau untuk nomor halaman teman-teman bisa klik yang bagian sisipkan. Nah, disisipkan itu ada di bagian sini teman-teman, ada header, footer, sama nomor halaman. Nah, teman-teman bisa langsung aja klik bagian nomor halamannya. Kemudian di sini ada pilihan lagi, banyak banget pilihannya. Ada atas halaman, ada bawah halaman, ada margin halaman, ada posisi sekarang atau format berhalaman. Nah, saya mau gunain yang bawah halaman ya. Lagi loading ya teman-teman. Udah ada. Nah, kalau misalkan teman-teman memilihnya formatnya nomor halamannya 1, 2, gampang kan teman-teman? Nah, tapi kalau misalkan teman-teman maunya yang atasnya pakainya angka Romawi, yang bawahnya udah pakai angka kayak gini, angka biasa, bisa teman-teman. Kita tinggal seperti ini. Yang atasnya nih kita blok dulu, satunya di blok, terus klik kanan, terus klik nih teman-teman yang bagian sini ada halaman 1 berbeda, diklik aja, atau ganti dulu deh format nomor halamannya. Itu jadi ini pakai Romawi gitu ya. Set.
jadi angka Romawi. Kemudian di bawahnya ini kan ikut sama ya jadi Romawi. Kita coba ubah. Yang satu berbeda. Nah, di sini ya teman-teman. Kita klik, kemudian ke sisipkan nomor halaman, bawah juga nomor. Nah, kalau ini kita blok, fontnya jadi ganti. Misalkan yang ini maunya pakai angka biasa gitu ya. Mulai pada 1 angka biasa. Ya teman-teman, di sini 1. Di sininya jadinya 2. Kali ini kita yang blok. Nah, di sini selanjutnya tuh kita misalkan di sininya mau beda ya. Pilih yang sini. Pilih yang sisip pemisah. Ini tadi udah pemisah. Teman-teman tinggal klik aja pemisah ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau yang angka Romawi, halaman satunya Romawi, bawahnya huruf angka biasa, itu bisa klik aja yang pemisah di pojok sini nanti. Pojok kanan sini, ini saya sudah mengklik. Ini diklik jadi pemisah, klik aja. Kemudian kalau sudah, teman-teman blok lagi si nomor halaman ini, di blok. Kemudian udah formatnya, klik yang format nomor halaman. Terus tadinya kan yang diteruskan dari bagian sebelumnya. Nah, teman-teman ganti. Jadi mulai pada, terus halaman satunya dimatikan. Tinggal mulai pada angkanya mau misalkan mau jadi angka biasa, ya udah tinggal klik angka biasa. Terus tinggal klik oke. Nah, itu jadi 1. Jadi di atasnya pakai Romawi seperti ini, bawahnya jadi angka biasa. Seperti itu teman-teman. Kalau mau berbeda, tapi kalau mau satu biasa aja jadi 1 2 3 4 5 itu juga bisa langsung. Kalau ini kalau mau atas Romawi bawahnya biasa, nah itu harus dipisah dulu di bagian total letak. Nah, ini yang pilih pemisah. Jadi halaman berikutnya biasanya. Kalau mau ganti, klik pemisah, halaman berikutnya klik, langsung deh. Nanti jadi bisa, terus bisa diganti di halamannya. Seperti itu teman-teman. Oke, karena sudah ada nomor halamannya, selanjutnya kita ke bagian daftar isi teman-teman. Nah, untuk daftar isi ini karena tadi yang sudah saya bilang di awal, kalau tadi kita sudah sempat menghiding ya, judulnya udah ditanda-tanda ini, judul 1, kemudian judul 2 sudah ada, ya kan, judul 3, judul 4, maka dari itu kita langsung masukin aja ke daftar isi otomatis. Nah, kalau daftar isi otomatis itu adanya di bagian referensi. Tunggu teman-teman. Oke, daftar isi itu ada di bagian referensi atau reference kalau pakai bahasa Inggris. Tinggal diklik aja daftar isinya nih di bagian ini. Diklik, nah teman-teman pilih mau yang mana, mau manual bisa, tapi kan lebih enaknya kalau otomatis, apalagi tadi udah ditandain gitu ya, pakai heading, pakai judul biar lebih cepat. Nah, misalkan saya memakainya yang ini, daftar isi ini, oke lah ya yang ini. Udah sudah, tinggal ditandain aja daftar isi. Nah, sudah muncul. Oke, sudah langsung muncul teman-teman. Nah, kalau ini kan tampilannya kan kayaknya masih hurufnya belum sesuai nih. Kita balik lagi ke beranda. Kita klik lagi Times New Roman biar tetap selaras senada gitu ya. 2 kanan kiri rata. Ukuran juga 1,5. Oke, kayak gini teman-teman. Terus ini yang daftar isinya misalkan mau ditaruh di tengah, bisa dong. Warnanya juga diubah jadi warna hitam, bisa banget. Di blok aja jadi hitam tebal, dan ini jadi seperti ini teman-teman. Terus misalkan teman-teman mau ada perbaruin tabel gitu ya, kayaknya tabelnya ada yang harus diperbarui, misalkan secara keseluruhan bisa aja di blok semuanya, diklik, tinggal yang ini perbarui bidang. Mau apa yang diganti, seluruh tabel bisa, nomor halaman bisa, misalkan nomor halaman aja bisa, kayak gitu.
gitu. Nah ini dia. Oke, tapi kayaknya baunya kalau lengkap kita naikin dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Simple dan mudah bukan? Maka dari itu, ini dia hasil dari bagaimana menggunakan layouting dokumen pada Word untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas-tugas. Sudah dari awal, gimana sih cara tahu ukuran size itu ada di mana, terus juga biasanya marginnya berapa, terus font yang biasa digunakan apa, ukurannya berapa, spasinya di mana, terus juga justify-nya itu di bagian mana, kayak gitu-gitu. Itu sudah saya jelaskan. Kemudian cara bikin daftar isi otomatis juga sudah. Nomor halaman, gimana Romawi, bedain Romawi sama angka biasa gimana, atau mau angka semua juga bisa. Terus juga ngeblok semuanya dulu nih kalau bikin daftar isi otomatis biar lebih gampang nantinya di blok kayak gini sampai ada tanda kayak gini. Seperti itu teman-teman. Oke, itu saja dari saya hari ini dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.